apakah Sari benar-benar bodoh? Budi menikahi seorang wanita yang menjawab Rp3.000 dikali 5 adalah Rp5.000. Para pedagang di pasar menjulukinya menantu bodoh, dan orang-orang di sekitar kampung menertawakan Budi sebagai suami yang terlalu baik hati hingga mudah dimanfaatkan. Di hadapan konglomerat dengan kekayaan Rp500 miliar yang ingin merebut warung lauk peninggalan ayahnya selama 30 tahun dan para preman bayaran yang mengacungkan pipa besi, Budi tak berdaya. Namun, ada yang aneh. Setiap kali istrinya yang bodoh itu melakukan kesalahan, para penipu justru lari tunggang langgang. Dan dokumen palsu terbongkar. 3 bulan kemudian, di pengadilan, saat sang direktur utama konglomerat diborgol, segalanya menjadi terbalik. Sebenarnya, siapakah wanita ini, dan apa alasan Sari harus mempertaruhkan nyawanya, berbohong kepada suaminya, dan berpura-pura menjadi bodoh? Sebelum cerita dimulai, mohon dukung kami dengan subscribe dan like. Setahun yang lalu, di rumah duka ayah Budi. Penyebab kematiannya adalah serangan jantung mendadak. Ayahnya, yang pagi itu masih dengan sehat menata lauk di etalase, sebelum tengah hari sudah terbujur kaku menjadi jenazah. Aroma bunga melati menusuk hidung, dan isak tangis para pelayat terdengar sayup-sayup. Budi mengeluarkan kartu identitas karyawan perusahaan besar dari saku jasnya, ujung jarinya gemetar. Ia menatap kartu itu sejenak, lalu berlutut di depan foto mendiang ayahnya. Ayah, akan aku jaga. Warung rasa bahagia akan aku teruskan. Maka, dimulailah kehidupan baru Budi. Aroma kaldu ayam yang pekat di udara subuh dan dinginnya air es yang mengalir di ujung jari pada musim penghujan kini menjadi kesehariannya. Pukul 4 pagi, alarm berbunyi, dan Budi langsung bangkit. Ia mengucek mata menuju dapur, dan baru bisa menutup pintu warung lewat pukul 11 malam. Luka goresan pisau di setiap ruas jarinya seolah tak punya waktu untuk sembuh sebelum luka baru tercipta. Namun, Budi bertahan dengan satu kebanggaan, menjaga cita rasa masakan ayahnya. Ada orang-orang yang tahu akan kebaikan hati Budi. Masalahnya, ada juga orang yang memanfaatkan kebaikan itu. Hei, Mas Budi, mana uang utangku? Kamu tahu kan keadaanku sekarang lagi susah? Seorang pemasok tiba-tiba masuk ke warung dan berteriak. Wajahnya memerah padam sambil menggebrak-gebrak meja. Budi terperanjat dan mundur selangkah. Pak, tapi ini sudah lebih dari 3 bulan. 5 juta rupiah saja kok dipermasalahkan. Ayahmu dulu tidak pernah begini. Pria itu melirik celemek tua milik ayah Budi yang tergantung di dinding. Semasa hidupnya, sang ayah selalu berkata bahwa manusia adalah aset terbesar, dan beliau hanya tertawa ringan meski harus merugi. Budi tak ingin mengkhianati ajaran itu. Akhirnya, ia hanya bisa menunduk pasrah menatap punggung pemasok yang pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, seorang warga sekitar datang. Wajahnya tersenyum ramah, mengaku sebagai pelanggan setia. Mas Budi, saya mau ada acara syukuran. Tolong siapkan lauk senilai 200.000, ya? Uangnya nanti saya antar. Tangan Budi berhenti sejenak. Uang kas warung sedang menipis. Ia tahu seharusnya menolak, tetapi kata-kata yang sama selalu keluar lebih dulu dari mulutnya. Oh, iya, Bu. Baik, nanti saya siapkan yang terbaik. Budi membungkus lauk pauk itu dengan sepenuh hati. Setelah ibu itu pergi membawa pesanannya, yang tersisa hanyalah laci kasir yang kosong melompong. Cek, kalau begitu terus, bisa bangkrut warungnya. Terdengar suara Pak Tejo, pemilik warung soto di sebelah. Budi berhenti di belakang warungnya. Iya, kan. Terlalu baik untuk jadi pedagang, sahut Bang Udin, penjual daging, sambil berdecak. Bahu Budi terasa lunglai. Ia mencoba mengepalkan tangannya, tetapi yang terasa hanyalah buku-buku jarinya yang mengeras. Tak ada kata-kata bantahan yang terpikirkan. Malam itu, ibunya, Mariam, datang ke warung, punggungnya semakin bungkuk, dan batuknya lebih sering terdengar dari sebelumnya. Setiap kali disinggung soal rumah sakit, ibunya selalu mengalihkan pembicaraan. Ibu tidak apa-apa, masih kuat, hanya itu yang selalu diulanginya. Tangan Mariam yang sedang memeriksa buku catatan terhenti di laci kasir. Wajahnya mengeras saat membuka laci yang kosong itu. Ini apa? Budi? Cuma segini? Ibu, akhir-akhir ini pembeli agak sepi. Kamu ini sama saja seperti ayahmu, bikin ibu pusing.
Mariam memukul dadanya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Budi tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk, mendengarkan keluh kesah ibunya. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi saat Budi hendak membuka warung, ada sesuatu yang aneh. Pintu masuk pasar riuh rendah. Orang-orang berkumpul menengadah ke atas. PT Megah Jaya. Proyek modernisasi pasar tradisional disetujui. Sebuah spanduk raksasa membentang di pintu masuk pasar. Warna-warni mencolok dan huruf-huruf besar menusuk mata. Jantung Budi berdebar kencang. Keesokan harinya, sekelompok orang berjas necis menyerbu kantor pengelola pasar. Mereka adalah karyawan PT Megah Jaya. Rabu depan, jam 2 siang, akan ada rapat sosialisasi. Semua wajib hadir. Pemberitahuan itu bersifat sepihak. Budi dengan ragu mengangkat tangan. Permisi, kalau modernisasi, apakah warung kami juga akan direnovasi? Seorang pedagang di sebelahnya menarik lengan Budi. Bodoh kamu. Ini artinya kita semua diusir. Wajah Budi memucat. Beberapa hari kemudian, seorang pria masuk ke warungnya sambil mengunyah permen karet. Dia adalah Tono, manajer tim kompensasi dari PT Megah Jaya. Ia memandang berkeliling warung dengan perlahan, lalu menatap Budi dari atas ke bawah, seolah melihat serangga yang menjijikkan. Uang kompensasi 200 juta. Tanda tangan di sini. Selesai, katanya. Budi memberanikan diri untuk bicara. Suaranya gemetar, tetapi ia berusaha keras. Tapi, saya dengar harga pasaran di sekitar sini 500 juta. Pak Tono tertawa sinis. Sambil terus mengunyah permen karetnya, ia melangkah mendekati Budi. Kalau tidak diterima sekarang, nanti akan dieksekusi paksa. Saat itu, 100 juta pun tidak akan dapat. Keringat dingin mengalir di punggung Budi. Tono menatapnya dengan senyum mengejek, lalu pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, pukul 10 malam, Budi sedang membersihkan warung. Tiba-tiba pintu terbuka, dan 3 pria berwajah sangar masuk. Tato di lengan mereka terlihat jelas. Coba lihat lauknya. Mereka masuk berpura-pura sebagai pembeli, tetapi segera menunjukkan sifat aslinya. Wadah-wadah lauk dibanting ke lantai dan diinjak-injak. Apa ini? Rasanya kok begini? Jualan makanan basi, ya? Saat Budi hendak protes, salah satu pria mencengkeram kerah bajunya. Bau rokok dan alkohol menusuk hidungnya. Bos besar sudah bilang baik-baik, turuti saja. Mengerti? Budi mengepalkan tinjunya. Ia ingin sekali melawan, tetapi ia teringat ibunya yang sakit sedang beristirahat di kamar belakang warung. Ia menahan diri. Dengan tangan gemetar, Budi mengeluarkan ponselnya, hendak menelepon polisi. Namun, pria lain berbisik di telinganya, ibumu di rumah sendirian, kan? Kami tahu alamatnya. Kekuatan Budi seolah lenyap. Tangannya yang memegang ponsel perlahan turun. Para preman itu pergi dengan meninggalkan senyum licik. Keesokan harinya, Tono datang lagi membawa setumpuk dokumen tebal. Katanya itu adalah surat penilaian aset. Lihat ini, bangunannya sudah tua, jadi nilainya hampir tidak ada. Budi membuka dokumen itu. Isinya penuh dengan istilah teknis yang tidak ia mengerti. Tono menghela napas dan berkata, Anda ini pihak yang lemah. Pihak lemah itu harus nurut saja biar untung. Rapat darurat pedagang pasar diadakan. Namun, Ketua Paguyuban Pedagang ternyata sudah disuap oleh PT Megah Jaya. Bagaimana kita bisa melawan konglomerat? Lebih baik terima uangnya dan pergi. Pak Tejo meluapkan amarahnya. 100 juta itu tidak masuk akal. Usaha seumur hidup dihargai cuma 100 juta? Bang Udin juga menggeleng-gelengkan kepala, tetapi tidak ada solusi. Para pedagang hanya bisa cemas tanpa bisa berbuat apa-apa. Malam itu, saat Budi pulang ke rumah, ibunya sedang menelepon, sepertinya dengan seorang mak komblang. Anak saya punya warung sendiri, anaknya baik sekali. Iya, rajin bekerja. Hati Budi terasa sesak. Ibunya berbohong dengan menyedihkan, menutupi kondisi anaknya. Sebelum saya meninggal, saya cuma ingin melihat anak saya menikah. Setelah menutup telepon, Mariam berkata pada Budi, Budi, coba temui dia sekali saja. Kalau sudah punya anak istri, kamu pasti bisa bangkit lagi meskipun warungnya hilang. Ibu, warung kita diambang kehancuran. Bagaimana bisa menikah? Protes Budi.
Namun, melihat air mata menggenang di mata ibunya, ia tak bisa melanjutkan kata-katanya. Baiklah, Bu, saya akan menemuinya sekali saja. Malam itu, Budi duduk sendirian di warung yang kosong. Ia meletakkan segelas kopi di depan foto ayahnya. Di luar, lampu-lampu pasar satu persatu padam. Ayah, aku harus bagaimana? Ponselnya bergetar. Dari Tono. Besok pagi kalau tidak tanda tangan, namamu akan masuk daftar hitam penerima kompensasi. Tangan Budi gemetar. Jari-jarinya yang memegang gelas kopi menegang. Keesokan paginya, begitu Budi membuka pintu warung, Tono sudah datang bersama 2 preman. Di atas meja, surat perjanjian dan stempel sudah disiapkan. Ayo, cepat tanda tangan. Saya sibuk. Jantung Budi berdetak kencang. Tangannya basah oleh keringat dan kakinya gemetar. Ia mengeluarkan stempel dari laci. Tangannya begitu gemetar hingga sulit memegangnya. Ayah, maafkan aku. Stempel itu perlahan turun ke arah kertas. Tepat saat akan menyentuh bantalan tinta merah dan mendarat di atas surat perjanjian. Brak, pintu warung terbuka dengan kasar. Aduh, nak Budi di sini rupanya. Itu suara si Mak Komblang. Budi mengangkat kepalanya. Di belakang Mak Komblang, berdiri seorang wanita. Rambutnya acak-acakan, dan salah satu tali sepatunya terlepas menyeret lantai. Dengan ekspresi kosong dan sedikit ingusan, matanya memandang berkeliling warung sebelum akhirnya bertemu dengan mata Budi. Pada saat itu, stempel di tangan Budi berhenti. Budi belum tahu bahwa wanita yang terlihat bodoh itu adalah orang yang akan mengubah takdirnya sepenuhnya. Wanita itu memang sangat aneh. Salah satu kaus kakinya melorot hingga ke mata kaki, dan pandangannya menatap ke suatu tempat di udara kosong. Dengan mulut sedikit terbuka, ia berdiri termangu, seolah terpisah dari dunia. Tono tertawa kecil. Apa ini? Wanita gila mana lagi? Ia mengunyah permen karetnya, sambil memandangi Sari dari atas ke bawah. Namun, dengan kedatangan si Mak Komblang dan Mariam, suasana menjadi tidak kondusif. Tono berdecak dan memberi isyarat kepada para premannya. Sore nanti saya datang lagi, pastikan sudah ditanda tangani. Mengerti? Begitu pintu tertutup, Mariam menghampiri si Mak Comblang. Meski berbisik, Budi masih bisa mendengarnya. Bu, apa-apaan ini? Kenapa membawa wanita seperti ini untuk anakku? Mak Comblang itu menepis tangan Mariam. Aduh, Bu Mariam. Zaman sekarang mana ada wanita sepolos dan sebaik dia? Disuruh apa saja mau? Tidak pernah mengeluh. Wajah Mariam mengerut. Namun, Budi tak bisa mengalihkan pandangannya dari Sari yang berdiri termangu. Ada perasaan aneh yang ia rasakan. Budi mendekat dengan hati-hati. Halo, saya Budi. Sari perlahan menoleh. Bola matanya seolah butuh waktu untuk menemukan fokus. Loh, bicaranya sangat gagap. Ia bahkan tidak berani menatap mata Budi dan hanya memandang lantai. Nama Anda siapa? Hening sejenak. Bibir Sari bergerak-gerak beberapa kali sebelum akhirnya mengeluarkan suara. Sari. Usianya? Sari mulai membuka jari-jarinya. 1, 2, 3. Ia berpura-pura menghitung sesuatu dengan jarinya. Mariam menghela napas panjang. Tetapi Budi tidak bergerak. Tiba-tiba Mariam teringat sesuatu dan mengeluarkan kalkulator, menyodorkannya pada Sari. Coba, ini dihitung. Lauk harga 3.000-an, kalau beli 5 jadi berapa? Sari mengambil kalkulator itu. Tapi ia memegangnya terbalik dan mulai menekan tombol-tombolnya. Layarnya menghadap ke arah yang salah. Setelah menekan-nekan cukup lama, Sari memiringkan kepalanya. 5.000. Mariam menepuk keningnya. Mak Comblang juga terbatuk-batuk karena malu, keheningan yang canggung menyelimuti warung. Ibu. Budi memegang tangan Mariam. Matanya memerah. Aku sudah muak. Bu. Dibodohi orang-orang pintar di dunia ini. Setidaknya, wanita ini tidak akan menipuku. Tidak bisakah kita yang sama-sama dianggap remeh ini saling menolong? Suara Budi yang bergetar membuat Mariam terdiam. Anaknya, yang seumur hidup diejek sebagai orang yang mudah dimanfaatkan dan hanya bisa memendam perasaan, untuk pertama kalinya mengungkapkan isi hatinya. Mariam menyeka air matanya dan memalingkan wajah. Itu adalah persetujuan tanpa kata.
Budi mengambil beberapa lauk dari lemari pendingin. Ia menyodorkannya pada Sari bersama dengan sendok. Sari mengambil sendok dengan canggung, lalu menyuapkan makanan ke mulutnya. Cara makannya yang lahap seperti anak kelaparan. Enak? Sari tersenyum cerah. Ada bumbu yang menempel di pipinya, tetapi ia sepertinya tidak sadar untuk membersihkannya. Budi diam-diam memberikan tisu. Saat itu, ponsel Budi berdering. Dari Tono, "Mas Budi, saya ingatkan sekali lagi. Lupakan soal pernikahan atau apapun itu. Kalau tidak tanda tangan, besok Beko akan datang. Paham?" Telepon ditutup. Tangan Budi gemetar hebat. Dadanya terasa sesak. Malam itu, Budi minum 1 gelas, 2 gelas, hingga 2 botol anggur beras habis. Saat hendak keluar warung, kakinya goyah. Ketika tubuhnya hampir jatuh ke depan, seseorang menahan lengannya. Itu Sari. Tenaganya ternyata cukup kuat. Keseimbangan tubuh Budi kembali stabil. Meski dalam pengaruh alkohol, Budi merasakan sensasi yang aneh. Tidak apa-apa. Saat Budi menoleh, Sari kembali tersenyum lebar dengan ekspresi kosong. Budi menggelengkan kepala. "Aku pasti terlalu mabuk." Hari pernikahan tiba. Gedung pernikahan yang bisa menampung 200 orang terasa lengang dengan hanya sekitar 20 tamu. Mariam duduk di sudut ruangan, terus-menerus menyeka air mata dengan sapu tangan. Hatinya hancur melihat putranya, yang dulu karyawan perusahaan ternama, kini menikahi seorang wanita yang dianggap bodoh. Sari berjalan di altar. Baru 3 langkah, ia menginjak gaunnya sendiri dan terhuyung. Buket bunga jatuh ke lantai. Terdengar tawa kecil dari para tamu, acara pemberkatan dimulai. Tiba-tiba pintu belakang terbuka perlahan, dan serombongan pria berjas masuk. Mereka adalah karyawan PT Megah Jaya. Tanpa berkata apa-apa, mereka berdiri di barisan belakang dengan tangan terlipat di dada. Keringat dingin mengalir di punggung Budi. Para tamu memberikan amplop sumbangan dan satu persatu pergi. Saat Budi mendekati meja penerima tamu, ada sebuah amplop putih tergeletak di sana. Surat peringatan pengosongan terakhir. Peringatan untuk pergi dalam waktu 1 minggu. Itu adalah vonis mati. Masuk ke ruang rias pengantin, Budi menyembunyikan surat itu dalam-dalam di sakunya. Sari sedang duduk di kursi, menatap cermin dengan tatapan kosong. "Sari, sepertinya bulan madu kita harus ditunda." Sari mengangguk. Setelah itu, tidak ada percakapan lagi. Di dalam taksi menuju rumah kontrakan mereka yang sederhana, Sari berpura-pura tertidur bersandar di bahu Budi. Namun, di balik kelopak matanya yang terpejam, bola matanya bergerak dengan waspada. Desahan napas Budi, tekstur kertas dari surat yang menyembul dari sakunya, hingga ekspresi putus asa di wajah Budi, semuanya direkam oleh Sari. Setibanya di rumah, saat Budi masuk ke kamar mandi, tatapan mata Sari berubah 180 derajat. Tatapan kosongnya lenyap, digantikan oleh pandangan yang tajam. Sari perlahan mendekati jas Budi, ia mengeluarkan amplop surat dari saku, membuka amplop dan membentangkan isinya. Bola mata Sari bergerak cepat, memindai istilah-istilah hukum yang rumit dan angka-angka. Konten yang bagi orang biasa akan sulit dipahami bahkan hanya dalam satu baris. Tapi tatapan Sari mengalir lancar seperti air. Lalu, pandangannya berhenti pada satu kalimat tertentu. Alis Sari sedikit berkedut. Sari melipat kembali surat itu seperti semula dan memasukkannya ke dalam amplop. Ia menyelipkannya kembali ke saku jas. Lalu, ia menghela napas panjang. Dalam desahan itu, tak ada lagi jejak pengantin bodoh. Suara air dari kamar mandi berhenti. Sari dengan cepat menundukkan kepalanya. Ia membuka buku gambar dan mengambil krayon. Mulai menggambar sesuatu yang berantakan. Matahari berbentuk kotak, pohon terbalik. Pintu kamar mandi terbuka. Budi keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Sari mengangkat kepalanya. Kembali dengan tatapan kosong. "Mas, lapar." Sambil memasak mie instan, Budi berpikir, wanita ini mungkin akan menjadi beban seumur hidupnya. Tapi tidak apa-apa. Di dunia yang dingin ini, dialah satu-satunya orang yang tersenyum padanya. Namun, Budi tidak tahu. Di dalam mata istrinya yang menatap kosong ke buku gambar, sebuah perhitungan yang tidak ia lihat telah selesai dalam diam. Malam itu,
Suara napas Budi yang teratur memenuhi ruangan. Sari membuka matanya. Perlahan ia bangkit dan menatap wajah suaminya. Budi tidur lelap. Kerutan dalam di dahinya tidak juga mengendur meski dalam tidur. Sari tanpa suara menyingkap selimut dan bangkit. Dari sudut lemari yang dalam, ia mengeluarkan sebuah laptop usang. Saat layarnya menyala, cahaya biru menerangi wajahnya. Sebuah folder tanpa nama muncul di layar. Kotak input kata sandi berkedip-kedip, jari-jari Sari berhenti di atas keyboard. Ingatan tentang hari itu, saat hujan deras turun, melintas di benaknya. Pengkhianatan dari orang yang ia percaya, dan pengadilan di mana ia harus bertekuk lutut di hadapan kekuasaan. Hiduplah seolah-olah kau sudah mati. Hanya dengan begitu, kakakmu juga bisa hidup. Suara dingin itu terngiang di telinganya. Sari mengepalkan tangannya yang gemetar. Akhirnya, ia menutup laptop itu. Ia memandang keluar jendela. Cahaya bulan menyelinap masuk melalui celah jendela. Pria ini tidak perlu tahu apa-apa. Gumam Sari pelan. Ia menatap Budi yang tertidur sekali lagi, lalu menyembunyikan laptop itu kembali ke dalam lemari. Keesokan paginya, Sari berdiri di depan cermin. Dengan jarinya, ia mengacak-acak rambutnya. Rambut yang tadinya disisir rapi kini menjadi seperti sarang burung. Ia sengaja membuat salah satu kaus kakinya melorot dan membuka mulutnya sedikit dengan ekspresi kosong. Di dalam cermin, berdiri istri bodoh yang sama seperti kemarin. Di warung, Budi sedang pusing memandangi surat perjanjian di atas meja. Sambil memegang keningnya, ia terus menghela napas. Bagaimana ini? Tinggal seminggu lagi. Sari mendekat pelan-pelan. Budi terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Sementara itu, Sari mengambil kotak krayon di atas meja. Cantik. Sari mengambil krayon merah dan mulai mencoret-coret di atas surat perjanjian. Lingkaran, segitiga, garis bergelombang. Gambarnya berantakan seperti anak kecil. Terutama di atas satu paragraf tertentu, ia membuat lingkaran merah berkali-kali hingga kertasnya hampir robek. Sari, apa yang kamu lakukan? Budi buru-buru merebut surat itu. Wajahnya memerah. Ini dokumen penting. Sari hanya berkedip-kedip dan memiringkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan ia tidak mengerti apa-apa. Budi menghela napas panjang dan kembali membuka surat itu. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Lingkaran yang digambar Sari melingkupi sebuah kalimat tertentu. Budi, tanpa sadar membacanya. Pihak yang menandatangani perjanjian ini setuju untuk tidak mengajukan keberatan dalam bentuk apapun. Alis Budi berkerut. Ia membacanya lagi, dan lagi. Kalau aku tanda tangan ini, berarti aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi? Kan? Budi melirik istrinya. Ia berpikir itu hanya kebetulan dan kembali fokus pada surat perjanjian. Saat itu, pintu warung terbuka. Tono datang lagi, masuk dengan angkuh sambil mengunyah permen karet. Mas Budi, hari ini sudah bawa stempelnya, kan? Tidak ada waktu lagi. Jantung Budi berdebar kencang. Tapi kali ini berbeda. Budi dengan hati-hati membuka mulut. Permisi, Pak Tono, sepertinya klausul ini agak aneh. Mata Tono menyipit. Apa yang aneh? Di sini tertulis tidak boleh mengajukan keberatan. Ini sepertinya. Itu format standar perjanjian. Semua orang juga begitu. Suara Tono menjadi tajam. Tapi Budi tidak mundur. Tetap saja, saya ingin memastikannya lagi. Kalau diberi waktu sedikit. Wajah Tono mengeras. Matanya menatap Budi tajam. Ia merasa ada yang berubah. Mas Budi, kenapa tiba-tiba jadi begini? Ada yang menghasutmu? Saat itu, Sari yang membawa semangkuk sup panas, tersandung. Aduh, kaki Sari terbelit, dan kuah sup tumpah ke sepatu mahal dan celana Tono. Panas, Tono berteriak sambil melompat. Maaf. Sari panik mengambil lap. Sambil berpura-pura membersihkan sepatu Tono, ia diam-diam menyelipkan sepotong acar cabai yang licin ke bawah sol sepatunya. Saat Tono melangkahkan kaki, ia berteriak, "Aduh!" kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk. Dasar wanita gila, Tono mengumpat sambil lari tunggang langgang meninggalkan warung. Untung saja, Budi menghela napas lega. Sari masih sibuk mengepel lantai sambil bergumam, Licin.
Budi tertawa kecil dan menggelengkan kepala. Meskipun istrinya membuat kesalahan besar, berkat itu ia mendapatkan waktu tambahan. Sejak hari itu, Sari mulai berkeliling pasar. "Halo." Sari menyapa dengan canggung sambil mengintip ke warung-warung. Awalnya para pedagang waspada, tetapi melihat Sari yang tampak bodoh, mereka dengan cepat lengah. "Itu loh, istrinya Budi. Kasihan sekali, ya? Kenapa bisa dapat istri seperti itu?" Para pedagang berbicara apa saja di depan Sari. Cerita tentang PT Megah Jaya, tentang uang kompensasi, bahkan siapa saja yang sudah tanda tangan. Sari hanya berdiri termangu, mendengarkan semuanya. Malam harinya, Sari menyalakan laptopnya. Ia masuk ke forum komunitas online lokal. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Kecurigaan proyek pembangunan ulang oleh PT Megah Jaya, kumpulan kisah korban, sebuah tulisan diunggah. Isinya merangkum kasus-kasus spesifik dan dasar hukumnya. Penulisnya anonim. Keesokan harinya, Budi yang sedang melihat ponselnya terbelalak. Apa ini? Situasinya sama persis dengan kita. Budi membaca tulisan di forum itu, seseorang telah merinci taktik PT Megah Jaya. Dengan sangat detail. Siapapun yang menulis ini, dia benar-benar paham situasinya. Budi memiringkan kepalanya. Di sebelahnya, Sari sedang mencoret-coret di buku gambar. Wajahnya tampak tidak tahu apa-apa. Beberapa hari berlalu, Budi merasa aneh. Arus situasi mulai berubah. Di ponselnya, berita-berita terkait terus muncul. Dan informasi yang ia butuhkan seolah datang sendiri tanpa dicari. Seperti ada yang memberitahunya, tapi ia tidak tahu siapa. Rapat paguyuban pedagang kembali diadakan. Ketua paguyuban masih saja menyebarkan pesimisme. Terima saja uangnya dan pergi, itu yang paling bijaksana. Bagaimana kita bisa melawan konglomerat? Saat itu, Budi mengangkat tangan. "Pak Ketua." Tapi ada klausul aneh di surat perjanjian. Ruang rapat menjadi riuh. Budi menjelaskan satu persatu masalah dalam surat perjanjian itu. Ekspresi para pedagang mulai berubah. "Benarkah? Aku tidak membacanya sedetail itu." Wajah ketua paguyuban mengerut. Tapi hati para pedagang sudah goyah, dan ia tidak bisa menghentikannya. Di luar ruang rapat, Sari berdiri agak jauh, mengamati pemandangan itu. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Malam itu, di puncak sebuah gedung mewah di Jakarta, Direktur Utama Hartono sedang menerima laporan. Tono berdiri di depannya dengan kepala tertunduk. "Jadi si Budi itu tiba-tiba berubah?" "Benar, Pak Dirut." Sebelumnya dia tidak banyak bereaksi, tapi akhir-akhir ini aneh. Mata Hartono menyipit. "Ada orang di belakangnya?" "Cari tahu." Keesokan harinya, seorang pria asing muncul di warung. Pria parubaya berjas dan berkacamata. Dia adalah seorang detektif swasta. "Selamat siang, Pak Budi. Ada yang ingin saya tanyakan sebentar." Sementara Budi tegang, Sari mendekat pelan-pelan. "Ada tamu." Sari mendekati detektif itu dan mulai memainkan kancing jasnya. "Kilau. Kilau." Detektif itu kaget dan mundur. Sari tersenyum cerah dan berputar-putar di sekeliling detektif itu. "Siapa? Bapak siapa namanya?" Mata detektif itu menunjukkan kekecewaan. Melihat wanita yang tampak bodoh itu, kecurigaannya hilang. Bukan apa-apa. Saya salah orang." Detektif itu buru-buru pergi. Budi menatap Sari dengan bingung. "Sari, kamu tidak apa-apa?" "Iya." "Tidak apa-apa?" Sari kembali mengambil buku gambarnya. Ia mulai menggambar sesuatu dengan krayon. Tapi kali ini bukan coretan biasa. Simbol-simbol yang tidak bisa dikenali siapapun, panah dan garis yang saling terkait rumit. Itu tampak seperti sebuah rencana operasi besar. Bola mata Sari bersinar dingin. Waktunya mempersiapkan perang yang sesungguhnya. Seorang pria asing muncul di pasar. Berjas rapi dengan sepatu mengkilap, pria bernama Junaedi itu tersenyum ramah sambil membagikan kartu nama kepada para pedagang. "Konsultan spesialis kompensasi pembangunan ulang. Anda tidak mendapatkan penawaran yang pantas dari PT Megah Jaya, kan? Serahkan pada saya jamin kompensasi Anda naik 2 kali lipat." Mata para pedagang berbinar. Kata-katanya sangat manis. Budi pun tertarik dan menerima kartu namanya. "Sari,
Menurutmu orang ini bisa dipercaya? Sari mengambil kartu nama itu. Dengan ekspresi kosong, ia membolak-balikannya, lalu membawanya ke hidung. Ia berpura-pura mengendusnya. Baunya aneh. Budi tertawa kecil dan mengambil kembali kartu namanya. Ia sudah terbiasa dengan tingkah aneh istrinya. Malam itu, Sari menyalakan laptopnya. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Ia mencari informasi tentang perusahaan Junaedi, nomor SIUP, data direktur, hingga alamat kantor. Semuanya ia telusuri satu persatu. Mata Sari menyipit. Perusahaan Junaedi adalah perusahaan fiktif. Baru didirikan 3 bulan yang lalu dan tidak punya rekam jejak bisnis yang nyata. Dan saat ia menelusuri sumber modalnya, sebuah nama yang familiar muncul. PT Megah Jaya. Sari tertawa sinis. Jadi ini rencananya? Berpura-pura menaikkan kompensasi untuk memberikan harapan palsu, lalu pada akhirnya menyedot sisa uang para pedagang melalui biaya jasa. Beberapa hari kemudian, Junaedi datang ke warung. Pak Budi, sudah dipertimbangkan serius? Kalau serahkan pada saya, tidak akan ada ruginya. Junaedi mengeluarkan dokumen sambil menjelaskan panjang lebar. Ekspresi Budi mulai goyah. Sari mendekat pelan-pelan. Mau? Kopi? Sari datang membawa kopi di atas nampan. Tapi kakinya seolah tersandung. Kopi tumpah ke atas tas Junaedi. Ah, panas. Junaedi sontak berdiri. Celana jasnya juga ikut terciprat. Maaf. Sari panik mengambil tisu. Junaedi mengerutkan kening dan pergi ke kamar kecil. Saat itu, tatapan mata Sari berubah. Dari dalam tas Junaedi, Sari menemukan kontrak ganda. Di dalamnya, tertulis dengan huruf kecil-kecil, klausul biaya keberhasilan sebesar 30%. Dengan kamera ponselnya yang tanpa suara, ia mengambil foto bukti itu dan kembali memasang wajah bodoh. Tak lama kemudian, ponsel Budi berdering. Panggilan dari nomor tak dikenal. Sebuah pesan masuk dengan lampiran satu foto. Mata Budi terbelalak. Apa ini? Budi menyodorkan ponselnya pada Junaedi. Kontrak apa ini? Biaya jasa 30%? Wajah Junaedi mengeras. Ia tampak sangat terkejut. Dasar penipu. Cepat pergi dari sini. Wajah Junaedi memerah. Ia mengumpat sambil melarikan diri dengan tergesa-gesa. Budi mengelus dada. Siapa sebenarnya yang menolongku? Apa arwah ayah yang melihat dari surga? Beberapa hari kemudian, seorang tamu tak terduga datang. Sepupu Budi yang sudah 5 tahun tidak pernah menghubunginya. Dengan bau alkohol, ia menyodorkan surat utang palsu. Budi tak berdaya. Saat itu, Sari datang membawa jus dan tergelincir. Kali ini, tidak hanya menumpahkan jus, ia juga memegang lengan sepupu Budi dan membuat surat utang itu jatuh ke dalam tumpahan jus. Apa yang kau lakukan? Sepupu Budi buru-buru mengambil surat itu, tapi sudah terlambat. Tintanya luntur dan melebar. Sari memiringkan kepalanya. Loh, tulisannya jalan-jalan? Pak, tintanya belum kering. Baru ditulis hari ini, ya? Mata Budi berbinar. Kak, surat utang yang ditulis 5 tahun lalu kok tintanya bisa luntur? Ini baru ditulis, kan? Wajah sepupunya memerah padam. Mulutnya komat-kamit, tapi tak ada kata yang keluar. Akhirnya, ia mengumpat dan lari keluar warung. Budi memeluk Sari erat. Sari, kesalahanmu menyelamatkanku? Sari tersenyum dengan ekspresi kosong. Tapi pandangannya tertuju keluar jendela. Ia melihat sepupunya masuk ke sebuah mobil van hitam di ujung gang. Di samping mobil, berdiri preman-preman PT Megah Jaya. Sari diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Keesokan paginya, Sari berkata pada Budi, "Aku mau pergi sebentar." Disuruh. Budi mengangguk tanpa curiga. Sari keluar dari warung membawa sekotak kue. Kantor penilai aset Surya. Rekan. Sari membuka pintu sambil tersenyum cerah. Kue, enak loh. Seorang staf menatapnya heran. Untuk kami? Siapa yang mengirim? Dari pasar? Sebagai ucapan terima kasih. Staf itu bingung, tapi tetap menerima kuenya. Kebetulan Pak Surya, si penilai aset, sedang keluar, jadi hanya ada staf itu sendirian di kantor. Ah, sebentar ya. Saya angkat telepon dulu. Staf itu meninggalkan mejanya.
Ekspresi Sari berubah dalam sekejap. Ia dengan cepat mendekati pot bunga di dekat jendela. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah perangkat super kecil, seukuran ujung jari. Dengan gerakan tangan yang mahir, Sari menempelkan perangkat itu di bawah pot. Jantungnya berdebar kencang, tapi tangannya tidak gemetar sedikit pun. Gerakannya begitu alami, seolah sudah melakukannya ratusan kali. Saat staf itu kembali, Sari sudah kembali memasang wajah kosong sambil menyentuh bunga di pot. Cantik, bunga. Oh iya, terima kasih kuenya. Sari tersenyum cerah dan meninggalkan kantor. Mulai malam itu, laptop Sari mulai dipenuhi file audio. Percakapan antara si penilai aset dan eksekutif PT Megah Jaya terekam seluruhnya. Pak Surya, kita bertemu Jumat depan, ya? Seperti biasa saja. Baik. Angkanya sama, kan? Sari mencatat tanggal dan tempatnya. Informasi yang bisa digunakan untuk menangkap basah transaksi suap. Ia mulai menyusun daftar bukti manipulasi penilaian aset satu persatu. Sementara itu, Budi mulai semakin vokal di rapat paguyuban pedagang. Berkat keberuntungan yang tak bisa dijelaskan, kepercayaan dirinya meningkat. Para pedagang pun mulai mendengarkan kata-katanya. Namun, rasa takut masih ada. Suatu malam, terjadi keributan di depan warung soto Pak Tejo. Para preman berdiri di sana membawa jeriken bensin. Di bawah lampu jalan, jeriken merah itu tampak mengerikan. Pak Tua, masih mau melawan? Mau warungnya kami bakar? Wajah Pak Tejo memucat pasi. Kakinya gemetar hebat hingga hampir terduduk. Para preman itu tertawa mengejek dan pergi. Sari mengamati kejadian itu dari kegelapan dan merekamnya. Tapi ia tidak mempublikasikan videonya. Belum saatnya. Keesokan harinya, Sari memposting tulisan di forum konsultasi hukum online. Waspada taktik penipuan pembangunan ulang. Hati-hati dengan perusahaan seperti ini. Tulisan itu merinci taktik spesifik dan contoh-contoh kasus korban. Tulisan itu menyebar dengan cepat. Komentar dari orang-orang yang mengalami hal serupa membanjir. Di daerah saya juga sama. Ini harus lapor kemana? Opini publik mulai bergerak. Budi berdiri di depan para pedagang. Kalau kita bersatu, kita bisa menang. Mari kita berjuang bersama. Tapi reaksi para pedagang masih setengah hati. Apa yang bisa kita andalkan? Apa kita punya pengacara? Budi tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa mengepalkan tinjunya. Sari mengeluarkan buku panduan bergambar yang ia buat dari laci yang dalam. Alih-alih istilah hukum yang sulit, buku itu menjelaskan ciri-ciri penipu dan cara menghadapi ancaman dengan gambar-gambar yang menarik. Sambil mengelus kapalan di tangan Budi yang tertidur, Sari bertekad. Tunggu sebentar lagi, Mas Budi. Aku akan menjadi perisai terkuatmu. Dan Sari punya firasat. Direktur Utama Hartono, untuk mengakhiri situasi yang berlarut-larut ini, akan segera menggunakan cara yang paling kejam. Sari diam-diam menuju warung soto. Setelah diancam oleh para preman, wajah Pak Tejo menjadi sangat tirus. Sari mengeluarkan sebuah alat kecil dari sakunya dan memainkannya seperti mainan. Pak, ini bagus loh. Kata Mas Budi bisa keluar lagu. Yang diberikan Sari adalah alat perekam super kecil. Saat Pak Tejo menatapnya heran, Sari tersenyum cerah dan menunjukkan cara menekan tombolnya. Kalau bicara, semua masuk ke sini. Ajaib. Saat itu, mata Pak Tejo berbinar. Benar juga. Kalau direkam, bisa jadi bukti. Sari, seolah tidak tahu apa-apa, melompat-lompat kecil meninggalkan warung, kepada Bang Udin si penjual daging. Ia dengan polosnya mengingatkan, kalau tanda tangan surat kuasa, nanti jadi seram. Ibu bilang, stempel itu jahat. Dan kepada Pak Karto, penjual sayur yang buta huruf, ia berkata sambil melihat dokumen berbahasa Inggris, ini ada gambar tempat sampah. Apa ini mau dibuang, ya? Membuatnya sadar bahwa itu adalah surat pelepasan hak atas properti. Kalau kita tercerai-berai, kita akan hancur. Kita harus bersatu untuk melindungi tempat usaha kita. Seruan tulus Budi akhirnya membuahkan hasil. Komite Aksi Darurat dibentuk. Kabar ini sampai ke telinga Direktur Utama Hartono. Apa? Mereka membentuk komite? Wajah Hartono mengerut. Tono berdiri di depannya dengan kepala tertunduk. Beraninya mereka. Tono,
Bereskan mereka secara tuntas. Baik, Pak Dirut. Keesokan paginya, para preman menyerbu pasar. Kali ini jumlahnya lebih dari 10 orang. Mereka berhenti di depan lapak sayur Pak Karto. Orang tua ini berani-beraninya merobek surat perjanjian. Hari ini adalah hari sialmu. Salah satu preman menendang lapak. Kol dan lobak berjatuhan ke tanah. Pak Karto mengulurkan tangannya. Jangan. Tolong jangan. Para preman tertawa mengejek dan menjungkir balikan lapak. Saat Pak Karto mencoba menghentikannya, ia didorong hingga jatuh. Hentikan. Budi berlari ke arah mereka. Tapi dua preman menahannya. Budi meronta, tetapi kalah kuat dan terlempar ke tanah. Salah satu preman mengangkat pipa besi. Ia hendak memukul Pak Karto yang terbaring di tanah. Jangan. Sebuah teriakan terdengar. Itu Sari. Ia berlari dan memeluk Pak Karto, melindunginya. Ia tampak seperti orang bodoh yang tidak tahu bahaya. Kakek sakit, pipa besi itu mengayun ke arah Sari. Saat itu, Budi melompat. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong Sari dan memeluknya erat. Duk! Suara tumpul seperti sambaran petir menggema di lorong pasar. Rasa sakit yang panas dan tajam menjalar dari tulang punggung hingga ke otak. Budi bahkan tidak bisa berteriak, napasnya tercekat. Dunia berubah menjadi kuning, dan lantai seolah melesat ke wajahnya. Mas! Sari memegang Budi, wajah Budi pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Di tengah rasa sakit, Budi dengan tangan gemetar memegang tangan Sari. Sari, kamu tidak apa-apa? Lari. Mata Budi perlahan terpejam. Pupil mata Sari membesar. Sesuatu yang panas melonjak dari dalam dadanya. Ekspresi kosongnya lenyap, digantikan oleh amarah yang dingin dan tajam di matanya. Ia mengatupkan giginya. Tinjunya terkepal begitu erat hingga memutih. Apa-apaan wanita itu? Seorang preman hendak mengejek. Saat itu, kurang ajar. Pak Tejo berlari membawa sapu. Bang Udin keluar membawa golok daging. Para pedagang satu persatu keluar membawa panci dan wajan. Mereka adalah orang-orang yang seumur hidupnya selalu menunduk. Tapi melihat tetangga mereka berdarah, mereka tidak bisa tinggal diam lagi. Pergi dari pasar kami. Teriakan penuh amarah menggema di lorong pasar. Para preman terkejut dengan perlawanan tak terduga itu. Akhirnya, mereka mengumpat dan melarikan diri. Budi tidak dibawa ke rumah sakit, biayanya terlalu mahal. Ia hanya berbaring di rumah dengan ditempeli koyo. Malam telah larut. Sari menatap wajah Budi yang tertidur. Wajah pucat, alis berkerut, seolah masih merasakan sakit dalam tidurnya. Setiap kali bernapas, wajahnya sedikit meringis. Tangan Sari mengelus pipi Budi. Ujung jarinya gemetar. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tetesan air mata yang panas mengalir di pipinya. Bodoh. Yang benar-benar bodoh itu kamu? Suaranya bergetar. Pria yang mengorbankan dirinya untuknya, pria yang berusaha melindunginya tanpa tahu apa-apa. Hati Sari terasa terbakar. Sari diam-diam bangkit. Ia mengenakan mantel dan keluar rumah. Di ujung gang, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Setelah 2 kali nada sambung, telepon diangkat. Ya, Kak, ini aku. Gaya bicara Sari berubah total. Tidak ada lagi kegagapan, suaranya dingin dan jelas. Tolong siapkan datanya. Perang dimulai. Keesokan paginya, Budi membuka mata. Saat mencoba bangkit, rasa sakit di punggungnya membuatnya meringis. Dengan susah payah, ia bangkit dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Di atas meja, ada secari kertas. Datang ke warung. Budi, dengan tubuh yang sakit, berjalan ke warung. Pintu warung yang setengah terbuka ia masuki, dan Budi terpaku di tempat. Di atas meja, bertumpuk buku-buku hukum dan sebuah laptop. Di papan tulis putih, tergambar skema korupsi PT Megah Jaya dengan sangat rinci. Dan di tengah-tengah semua itu, berdiri seorang wanita tegap di depan foto ayahnya. Rambut yang biasa acak-acakan kini diikat rapi. Ia mengenakan setelan blazer biru tua, di balik kacamata berbingkai tebal, matanya bersinar penuh kecerdasan dan karisma. Kamu. Siapa? Sari memperbaiki letak kacamatanya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Mas Budi, atau haruskah kupanggil sayang? Kaget, ya?
Ia tidak lagi berbicara gagap. Suaranya jernih dan tegas. Mulai sekarang, aku adalah pengacaramu. Sari melangkah maju. Tatapan matanya yang dingin menatap keluar jendela, ke arah gedung PT Megah Jaya. Orang-orang yang menyakiti suamiku, akan kubuat mereka menyesal seumur hidup. Senyum dingin yang tersungging di bibir Sari adalah deklarasi perang seorang pengacara jenius kepada dunia, demi suaminya yang seumur hidup dianggap remeh. Pagi hari konferensi pers. Lapangan pasar dihias dengan meriah, spanduk raksasa bertuliskan upacara penandatanganan kesepakatan kemitraan PT Megah Jaya membentang di langit. Puluhan karangan bunga mengelilingi panggung. Suasananya seperti sebuah festival. Namun, hati Budi terasa berat seperti timah. Di barisan depan, duduk anak-anak muda berpakaian rapi. Mereka adalah mahasiswa bayaran yang disewa oleh PT Megah Jaya. Mereka siap bertepuk tangan sesuai isyarat. Sebuah limusin hitam tiba. Pintu terbuka, dan Hartono turun. Ia melambaikan tangan kepada para wartawan dengan senyum santai. Ia tampak seperti seorang pemenang. Ia bahkan tidak melirik para pedagang yang berkumpul di salah satu sudut lapangan. Budi berdiri di samping panggung. Telapak tangannya basah oleh keringat. Jantungnya berdebar kencang. Tono mendekat dan menyikut pinggang Budi. Bacakan saja sesuai naskah. Jangan macam-macam, mengerti? Budi menelan ludah dan mengangguk. Di atas panggung, tangan Budi terekspos di bawah sorotan lampu kilat kamera. Tangan seorang pekerja kasar, kapalan dan keras karena setiap subuh mencuci dengan air dingin dan tergores pisau. Di atas bahunya, Hartono meletakkan tangannya yang mulus dan serakah. Tangan Hartono yang mengenakan cincin emas mahal itu, tampak seperti cakar binatang buas yang siap menerkam Budi. Stempel di sakunya terasa begitu berat. Saat itu, di toilet umum pasar, Sari berdiri di depan cermin. Ia menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang. Ia melepaskan ikatan rambutnya yang acak-acakan dan menyisirnya dengan rapi, mengikatnya ke belakang. Dari tasnya, ia mengeluarkan kacamata berbingkai hitam tebal dan memakainya. Ia mengeluarkan blazer yang disembunyikannya, merapikan bagian yang kusut, dan mengancingkannya. Di cermin, tidak ada lagi istri bodoh. Yang ada hanyalah seorang pengacara dengan tatapan mata yang tajam. Sari mengamati penampilannya. Inilah dirinya yang sebenarnya, yang sudah lama tidak ia temui. Sari menarik napas dalam-dalam. Mari kita mulai. Di lapangan, acara dimulai. Pembawa acara mengambil mikrofon dan berteriak dengan suara ceria, kita sambut, pedagang teladan yang pertama kali menyetujui kesepakatan, Bapak Budi. Tepuk tangan membahana. Budi, dengan kaki gemetar, naik ke panggung. Puluhan kamera serempak menyalakan lampu kilat. Matanya silau. Hartono naik ke panggung. Sambil meletakkan tangan di bahu Budi, ia tersenyum ke arah wartawan. Nah, dengan menandatangani surat perjanjian ini, kita resmi menjadi keluarga. Kamera kembali berkedip. Dengan tangan gemetar, Budi mengeluarkan stempel dari sakunya. Bantalan tinta merah di atas meja menarik perhatiannya. Tepat saat ia akan menempelkan stempel ke bantalan tinta, perjanjian itu tidak sah. Sebuah teriakan lantang membelah keramaian. Dari sela-sela lorong pasar, dengan latar belakang cahaya matahari pagi, seorang wanita berjalan keluar. Rambut terikat rapi, setelan hitam, dan aura berwibawa yang terpancar dari balik kacamatanya. Ia berjalan menembus kerumunan dengan langkah mantap, seolah dewi pelindung yang turun untuk menjaga pasar. Tok, 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 suara hak sepatunya menggema di lapangan seperti irama keadilan. Siapa wanita itu? Usir dia. Para preman berhamburan maju, tapi Sari tidak berhenti. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Saya Sari Puspita, pengacara. Jika kalian menyentuh saya, kalian akan ditangkap di tempat atas dasar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Suaranya dingin dan jelas. Para preman terhenti, terintimidasi oleh aura Sari yang mengutip pasal hukum. Sari memanfaatkan celah itu dan dengan sigap naik ke atas panggung. Ia merebut stempel dari tangan Budi. Sari? Budi terbelalak. Sari mengambil mikrofon. Saya adalah kuasa hukum Bapak Budi, dan juga istrinya, Sari Puspita. Lapangan menjadi riuh. Suara Sari menggema melalui pengeras suara.
Acara ini adalah sebuah penipuan. Para wartawan menggila, menekan tombol rana kamera tanpa henti. Mereka mencium bau berita besar. Pertanyaan menghujani. Penipuan? Apa maksud Anda? Apakah ada bukti? Wajah Hartono mengeras. Ia berteriak, matikan mikrofonnya. Apa yang kalian lakukan? Para staf hendak menyerbu Sari. Saat itu, Budi melangkah maju. Dengan merentangkan kedua tangannya, ia menghalangi Hartono dan para staf. Jangan sentuh dia. Suara Budi bergetar, tetapi ia tidak mundur. Sementara itu, Sari mencolokkan USB ke laptop acara. Sebuah gambar muncul di layar besar. Dua wajah PT, Megah Jaya. Kamera para wartawan beralih ke layar. Sari menekan tombol remote. Bukti pertama. Sebuah dokumen muncul di layar. Itu adalah kontrak rahasia antara penilai aset Surya dan PT Megah Jaya. Di sebelahnya, bukti transfer bank terlihat jelas. Puluhan juta rupiah berpindah tangan. Nilai warung Anda semua telah dimanipulasi. Warung senilai 500 juta menjadi 200 juta. Inilah buktinya. Kerumunan penonton bergemuruh, wajah para pedagang dipenuhi amarah. Ada yang mengepalkan tinjunya. Sari mengangkat tangan. Itu adalah isyarat yang sudah disepakati. Pak Tejo sontak berdiri. Ia memegang poster. Dengan tulisan merah, tertulis Penny Piu. Kami juga ditipu. Bang Udin menyusul berdiri. Pak Karto juga mengangkat posternya dengan tangan keriput. Satu persatu, para pedagang mengangkat poster dan mulai berteriak. Penipu, mundur. Penipu, mundur. Sari menampilkan layar berikutnya. Bukti kedua, sebuah video diputar. Para preman sedang mengepung Pak Karto. Adegan mereka menjungkir balikan lapak dan mendorongnya terekam dengan jelas. Suara salah satu preman terdengar di video. Ini perintah bos besar. Nurut saja. Suara itu menggema di lapangan. Wajah Hartono memucat pasi. Bibirnya bergetar. Ini rekayasa. Hartono berteriak. Bukankah sudah kubilang wanita itu gila? Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi para wartawan sudah berbalik. Kamera mereka menyorot wajah Hartono yang penuh amarah. Sari menampilkan layar terakhir. Bukti ketiga. Anda bilang 80% warga setuju, kan? Di layar, muncul notulen rapat. Versi asli dan versi palsu ditampilkan berdampingan. Itu bohong besar. Persetujuan yang sebenarnya bahkan tidak sampai 10%. Lapangan menjadi kacau balau. Para wartawan mengerubungi Hartono dengan mikrofon. Pak Dirut, tolong jelaskan. Apakah Anda yang memerintahkan rekayasa ini? Hartono bersembunyi di belakang ajudannya. Ia mencoba mundur untuk melarikan diri. Saat itu, suara sirene polisi terdengar. Beberapa mobil polisi masuk ke lapangan. Tim dari Direktorat Kriminal Khusus turun berhamburan. Bapak Hartono? Seorang detektif mendekat. Ia mengeluarkan borgol. Ilham Desulanjang, Anda kami tangkap atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen, dan penganjuran kekerasan. Borgol dingin itu mengunci pergelangan tangan Hartono. Tangan yang seumur hidupnya hanya digunakan untuk menindas orang lain. Kini tangan itu terikat rantai besi. Wajah Hartono mengerut. Saat digiring, ia menatap Sari dengan tajam. Matanya memancarkan kebencian. Kamu akan menyesal, aku tidak akan tinggal diam. Sari tidak mengubah ekspresinya sedikit pun. Ia hanya menatap Hartono dengan dingin. Tatapan itu seolah berkata, kita lihat saja nanti. Mobil polisi pergi. Sorak-sorai meledak di lapangan. Kita menang. Kita berhasil. Para pedagang berhamburan ke atas panggung. Mereka mengangkat Budi dan Sari. Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Budi memeluk Sari. Air mata mengalir di pipinya. Kamu hebat sekali. Suaranya bergetar. Sari, dalam pelukan Budi, akhirnya bisa melepaskan ketegangannya. Kakinya lemas. Ia baru menyadari betapa berat beban yang dipikulnya selama ini. Ini baru permulaan, sayang. Bisik Sari pelan. Ia menatap mobil polisi yang menjauh di atas bahu Budi. Hartono memang sudah ditangkap. Tapi Sari tahu, di belakangnya ada bayangan yang lebih besar. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai.
Bahkan sebelum euforia konferensi pers mereda, malam itu, pengadilan menolak permohonan penahanan Hartono. Alasannya, tersangka sudah lanjut usia, punya tempat tinggal yang jelas, dan tidak ada risiko menghilangkan barang bukti. Pintu sel tahanan terbuka. Hartono berjalan keluar perlahan. Ajudannya tidak memberikan tahu, melainkan sebotol whisky. Di dalam mobil, Hartono meneguk whisky dan tertawa sinis. Hukum itu hanya untuk orang-orang miskin. Keesokan harinya, pembalasan dendam dari PT Megah Jaya dimulai tanpa suara, namun mematikan. Pemasok sayur dengan berlinang air mata memutus kontrak, dan bank dengan dingin menagih pelunasan pinjaman. Pak Budi, saya juga tidak ingin begini. Tapi pihak Megah Jaya mengendalikan semua jalur dana saya, kata pegawai bank. Budi tidak bisa menjawab apa-apa. Melihat Budi yang larut malam hanya bisa menghela napas menatap buku kas yang kosong, hati Sari terasa hancur. Maafkan aku karena tidak mampu. Seharusnya aku bisa membantumu menjadi pengacara lagi. Pengakuan Budi yang penuh penyesalan itu hanya bisa dibalas Sari dengan pelukan erat. Sementara itu, kakak Sari, Jaka, berada di titik terendah dalam hidupnya. Terlilit utang judi dan dikejar-kejar rentenir. Sudah berhari-hari ia kelaparan, janggutnya tumbuh lebat dan matanya merah. Sulit dipercaya ia pernah menjadi orang yang baik-baik saja. Saat itu, seseorang mendekatinya. Pria berjas rapi. Sekretaris pribadi Hartono. Mas Jaka, kan? Mari kita makan dulu. Jaka dibawa ke sebuah warung soto. Begitu soto hangat disajikan, ia langsung makan dengan lahap. Itu adalah makanan pertamanya setelah berhari-hari. Ia makan sambil melirik sekitar dengan was-was. Sekretaris itu meletakkan sebuah amplop di atas meja. Mata Jaka terbelalak. Ia melihat tumpukan uang tunai. Ini 50 juta. Dan ini surat lunas utang. Tangan Jaka gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Sekretaris itu tersenyum dingin. Ambil satu dokumen yang dimiliki adikmu. Cukup temui dia dan rebut saja. Maka semua utangmu lunas. Surat lunas utang dan uang tunai 50 juta. Jaka tahu harga itu terlalu murah untuk menjual adiknya. Tetapi ancaman pisau para rentenir yang mencekik lehernya terasa lebih menakutkan. Kalian janji tidak akan menyakiti adikku, kan? Hanya mengambil dokumennya, sekretaris itu mengangguk. Dengan pembenaran diri yang pengecut, Jaka menyambut tangan iblis. Keesokan harinya, Jaka menelepon Sari. Sari, ini aku. Aku tidak sengaja menemukan buku kas ganda dari brankas rahasia Hartono. Mata Sari berbinar. Buku kas ganda adalah bukti yang bisa mengakhiri segalanya. Kak? Itu beneran? Suara Jaka terdengar tercekat. Aku takut sekali. Aku akan berikan ini padamu dan pergi jauh. Tolong bantu aku. Sari merasa curiga. Tapi suara gemetar kakaknya membuat hatinya luluh. Jika itu benar-benar buku kas ganda, semua tekanan yang menimpa Budi bisa berakhir. Sari berpikir sejenak. Jika ia memberitahu Budi, Budi pasti akan melarangnya. Sayang, jangan ambil barang berbahaya seperti itu. Kita menyerah saja dan hidup tenang. Aku tidak bisa hidup kalau kamu kenapa-kenapa. Budi pasti akan berkata begitu. Atau mungkin ia akan nekat pergi menggantikannya. Khawatir Budi akan celaka, Sari memutuskan untuk pergi sendiri. Dengan perasaan seperti melompat ke dalam api neraka, ia mengenakan mantelnya. Aku mau ketemu teman pengacara, mau kasih dokumen. Sebentar saja, Budi menatapnya dengan cemas. Sepertinya mau hujan. Bawa payung? Naik taksi saja. Ya. Kalau sudah sampai, telepon. Sambil membawa payung hitam yang diberikan Budi, Sari keluar dari pintu. Ia tidak pernah menyangka itu adalah saat terakhir ia mendengar suara lembut Budi. Di dalam taksi, Sari mengeluarkan ponselnya. Untuk berjaga-jaga, ia mengaktifkan pelacakan lokasi real time. Dan ia mengatur pesan terjadwal yang akan terkirim otomatis ke Budi 1 jam kemudian. Sebuah lahan kosong proyek pembangunan di Jakarta Selatan, tempat yang sunyi di tengah kegelapan. Dari kejauhan, Jaka tampak gelisah mondar-mandir. Sari mendekat. Jaka tidak berani menatap matanya, keringat dingin membasahi dahinya. Kamu datang. Sari melihat tangan kosong kakaknya. Tidak ada amplop dokumen apapun.
Melihat matanya yang bergetar, Sari langsung tahu. Kakak tidak punya buku kasnya, kan? Kamu memanggilku ke sini karena uang lagi? Wajah Jaka mengerut. Maafkan aku juga ingin hidup. Saat ia mundur, lampu depan sebuah van hitam tiba-tiba menyala di dalam kegelapan. Suara mesin menderu. Mobil itu melaju kencang ke arah Sari. Tanpa niat untuk berhenti, jelas sekali itu adalah percobaan pembunuhan. Wajah Jaka memucat pasi. Kalian bilang tidak akan membunuhnya, teriaknya. Lari, Sari. Jaka berlari ke jalan mencoba menghalangi mobil itu. Tapi ia tak berdaya. Brak. Dengan suara benturan yang mengerikan, tubuh Sari terlempar ke udara. Payung hitam pemberian Budi jatuh tak berdaya ke tanah. Sari, di atas aspal yang dingin, berusaha mempertahankan kesadarannya yang memudar, dan berpikir, suamiku yang baik hati, kalau aku tidak ada, siapa yang akan menyiapkan makanannya? Para preman turun dari mobil. Mereka menarik Jaka yang berdiri termangu. Masuk, kamu juga kaki tangan kami. Jaka diseret masuk ke mobil tanpa bisa melawan. Saat yang sama, di warung, Budi sedang memanaskan gulai. Ia menyiapkannya agar tetap hangat saat Sari pulang. Notifikasi ponsel berbunyi. Budi dengan gembira memeriksa layarnya. Sayang, maafkan aku. Ini lokasiku. Kalau aku tidak bisa dihubungi, tolong datang ke sini. Aku cinta kamu. Sendok sayur jatuh dari tangan Budi. Tang. Suara logam menggema. Saat itu, telepon berdering. Kami dari rumah sakit pusat. Apakah benar ini dengan wali dari Ibu Sari Puspita? Wajah Budi menjadi pucat seperti mayat. Kakinya lemas. Sari, kenapa? Kata kecelakaan lalu lintas yang terdengar dari seberang telepon membuat dunia Budi runtuh tanpa bisa berteriak. Jantungnya seolah jatuh ke telapak kaki, dan pandangannya menjadi gelap. Tanpa sempat melepas celemeknya, Budi yang kebingungan di depan rak sepatu akhirnya berlari dengan sepatu yang berbeda sebelah, menyusuri jalanan pasar seperti orang gila. Di dalam taksi, ia menangkupkan kedua tangannya dan berdoa, Tuhan, tolong selamatkan Sari. Biar saya saja yang mati, tolong. Lampu jalan di luar jendela tampak kabur dan memburam. Tidak ada yang tahu dalam kondisi seperti apa Sari menunggunya di balik pintu UGD. Pintu UGD terbuka. Budi berlari masuk, bau disinfektan menusuk hidung, Sari terbaring di atas brankar. Wajahnya berlumuran darah, dan sebuah masker oksigen menutupi mulutnya. Spray putihnya ternoda merah. Beberapa selang infus tertancap di lengannya. Tim medis bergerak cepat mendorong brankar menuju ruang operasi. Sari, teriak Budi. Tapi pintu ruang operasi tertutup dengan dingin. Seorang dokter mendekat. Wajahnya serius. Anda walinya? Terjadi pendarahan internal dan patah tulang kaki yang parah. Malam ini adalah saat kritisnya, seperti disambar petir. Lutut Budi lemas. Ia jatuh terduduk di lantai. Sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan, ia menangis sejadi-jadinya. Tak lama, para pedagang pasar datang. Pak Tejo, Bang Udin, hingga Pak Karto, semuanya menyeka air mata. Budi, yang sabar ya. Pak Tejo menepuk bahu Budi. Tapi kata-kata itu tidak bisa menghiburnya. Polisi datang untuk melakukan penyelidikan. Tapi kabar yang kembali sungguh mengecewakan, mobil penabrak lari itu menggunakan plat nomor palsu. Mobilnya menghilang di titik buta CCTV, jadi sulit dilacak. Tinju Budi bergetar. Ini bukan kecelakaan biasa. Ia yakin ini adalah pembalasan dendam Hartono. 10 jam berlalu. Lampu ruang operasi padam, dokter keluar, kondisi kritisnya sudah lewat. Kami akan memindahkannya ke ICU. Budi menghela napas lega. Tapi Sari masih belum sadar. Seorang perawat menyerahkan barang-barang milik Sari. Di antaranya ada ponsel yang retak. Layarnya pecah seperti jaring laba-laba. Budi menatap ponsel itu. Ia teringat pesan yang dikirim Sari. Sayang, maafkan aku. Ini lokasiku. Kalau aku tidak bisa dihubungi, tolong datang ke sini. Air mata Budi mengalir. Sari sudah tahu. Dia tahu ini jebakan. Budi menyeka air matanya dan memeriksa ponsel itu. Untungnya, ponselnya masih menyala. Ada riwayat rekaman panggilan, ia memutar file rekaman terakhir. Brak.
Suara benturan keras terdengar, diikuti oleh suara jeritan. Lalu, suara beberapa pria terekam dengan jelas. Wanita itu sudah beres. Saksi mata juga bawa. Ini perintah bos besar. Tangan Budi gemetar hebat. Jantungnya seolah membeku. Perintah bos besar, Hartono. Dan ia sadar. Kakaknya, Jaka, bukan melarikan diri, tapi diculik. Budi sontak berdiri. Tatapan matanya berubah. Ia bukan lagi pria penakut yang mudah dimanfaatkan. Sambil menyerahkan file rekaman itu ke polisi, ia tidak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk mencari bukti sendiri. Ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Perjuangan yang dipikul Sari sendirian, kini giliran ia yang akan melanjutkannya. Budi berlari ke pasar. Ia mengumpulkan para pengemudi ojek online. Coba dengarkan ini. Ada yang pernah lihat mobil ini? Ia memutar file rekaman itu. Di antara suara benturan, terdengar suara mesin yang unik, deru khas knalpot yang dimodifikasi. Para pengemudi memiringkan kepala. Saat itu, seorang kurir mengangkat tangan. Kalau suaranya sekeras itu, sepertinya van hitam yang tadi parkir liar di gang belakang Jakarta Selatan. Mata Budi berbinar. Di mana? Tepatnya di mana? Budi berangkat ke lokasi bersama kurir itu, sebuah gang sempit di Jakarta Selatan. Mobilnya sudah tidak ada. Tapi Budi tidak menyerah. Ia memeriksa CCTV dari toko-toko sekitar, membujuk para pemilik toko dan memeriksa satu persatu rekaman dashcam dari mobil-mobil yang terparkir. Ia mencari seperti orang gila. Pengetahuannya tentang seluk-beluk gang dari pekerjaannya sebagai pengantar barang sangat membantu. Ia tahu di mana ada kamera tilang, dan toko mana yang punya CCTV. Hari mulai terang. Mata Budi merah karena tidak tidur semalaman. Tapi ia tidak bisa menyerah. Akhirnya, ia menemukannya. Plat nomor mobil pelaku terekam di kamera pengawas parkir liar. Dan CCTV sebuah minimarket merekam dengan jelas wajah seorang pria yang sedang membeli rokok. Dia adalah kepala preman. Budi segera menyerahkan bukti itu ke polisi. Polisi melacak riwayat panggilan kepala preman itu dan menemukan lokasi persembunyian mereka, sebuah gudang tua yang terbengkalai di Bekasi. Saat itu, di kamar rumah sakit, Ibu Mariam duduk memegang tangan Sari. Wajahnya menunjukkan ia tidak tidur semalaman. Dengan tangan keriputnya, ia mengelus tangan menantunya. Jari-jari Sari bergerak sedikit. Kelopak matanya bergetar. Mata Mariam terbelalak. "Budi! Sari!" teriaknya. Budi yang berada di koridor berlari masuk ke kamar. Sari dengan susah payah membuka matanya. Di antara pandangannya yang kabur, ia mencari wajah Budi. Di balik masker oksigen, bibirnya bergerak-gerak. "Kakak." Budi memegang erat tangan Sari. Matanya terasa panas, tapi kali ini, ia tidak menangis. "Sudah kutemukan. Jangan khawatir. Semuanya akan kuselesaikan." Suaranya mantap, mata Sari menunjukkan kelegaan. Perlahan, matanya kembali terpejam. Ia tertidur lelap. Budi mengecup kening Sari dengan lembut. "Aku pergi dulu." Menangkap mereka, Budi mengambil tas berisi dokumen-dokumen gugatan yang dikumpulkan Sari. Langkahnya saat meninggalkan kamar terasa berat, tapi mantap, di depan gudang tua di Bekasi. Angin malam berhembus dingin. Tim Densus sudah berkumpul. Anggota-anggota berompi anti peluru sedang memeriksa senjata mereka. Budi tiba bersama seorang detektif. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia tidak berniat mundur. "Kita masuk dari depan." Komandan hendak memberi perintah saat Budi berkata, "Pak Detektif, mereka pasti akan kabur lewat pintu belakang yang tersembunyi. Saya akan ke sana. Gudang seperti ini biasanya punya pintu darurat di belakang." Detektif itu mengangguk. Budi menghilang ke dalam kegelapan. Ia berputar ke belakang gudang, bersembunyi di balik pintu besi berkarat dan menunggu. Di dalam gudang, pemandangan mengerikan terjadi. Jaka terikat di sebuah kursi. Wajahnya babak belur. Salah satu matanya bengkak hingga tidak bisa terbuka. Para preman mengelilinginya. "Bilang kamu tidak akan bersaksi." Cepat, sebuah tinju melayang. Kepala Jaka terlempar ke belakang. Darah muncrat dari mulutnya. Ia bahkan tidak bisa mengerang. Saat itu, pintu depan hancur. "Polisi!"
Jangan bergerak. Tim Densus menyerbu masuk. Para preman panik. Kepala preman itu menoleh ke belakang. Dengan cepat, ia membuka pintu belakang dan lari keluar. Dan saat itu juga, tubuhnya terjungkal ke depan. Budi menjegalnya. Kepala preman itu tersungkur ke tanah. Saat hendak bangkit, Budi sudah bergerak lebih dulu. Budi menekan punggungnya dengan lutut, tangannya gemetar, tapi ia tidak melepaskannya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya. Memikirkan bahwa ini adalah orang yang menyakiti Sari, amarahnya memuncak. Jangan bergerak, suaranya rendah dan dalam. Ini bukan lagi Budi yang penurut seperti dulu. Para detektif berlari dan memborgolnya. Kepala preman itu digiring pergi. Budi masuk ke dalam gudang. Jaka masih terikat di kursi. Lunglai. Seluruh tubuhnya penuh lebam. Budi melepaskan tali ikatannya. Jaka jatuh ke lantai dan menatap Budi. Maafkan aku. Air mata mengalir deras. Jaka menangis tersedu-sedu. Budi membantunya berdiri. Dengan suara dingin, ia berkata, "Kalau mau hidup, bicaralah yang jujur di pengadilan. Itu satu-satunya cara menyelamatkan Sari." Jaka mengangguk. Malam itu, berita kilat muncul di televisi. Komplotan preman PT Megah Jaya ditangkap, dugaan perintah dari direktur utama menguat. Di kamar rumah sakit, Sari membuka matanya dengan samar. Ia mendengar berita yang disiarkan televisi. Nama suaminya disebut, senyum tipis tersungging di bibir Sari. Tapi ini baru permulaan. Pertarungan yang sebenarnya akan terjadi di pengadilan. Sari keluar dari rumah sakit, tetapi perjuangan belum usai. Pihak Hartono lebih dulu menyerang. Dengan menyewa firma hukum terbesar di negeri ini, Hartono justru menggugat balik Sari dan Budi atas tuduhan laporan palsu, pencemaran nama baik, dan menghalangi kegiatan usaha. Sebuah upaya licik untuk mengubah korban menjadi pelaku. Berita-berita palsu bermunculan. Sari Puspita rekayasa kecelakaan lalu lintasnya sendiri. Suaminya juga terlibat. Komentar-komentar jahat membanjir, dan opini publik mulai goyah. Sari masih harus menggunakan kursi roda, tetapi sorot matanya tidak pernah padam. Jangan khawatir, sayang. Akan kuselesaikan di pengadilan. Kakaknya, Jaka, berada dalam perlindungan saksi sambil menunggu hari persidangan. Kesaksiannya adalah kunci untuk membalikkan segalanya. Hari persidangan tiba. Halaman pengadilan riuh rendah. Di satu sisi, para demonstran bayaran Hartono membawa poster. PT Megah Jaya dizalimi. Hentikan perburuan penyihir. Di sisi lain, para pedagang pasar memberikan dukungan kepada Sari. Kami saksinya, keadilan akan menang. Teriakan saling bersahutan. Polisi memisahkan kedua kubu. Sari muncul dengan kursi roda. Budi yang mendorongnya. Wajah Sari pucat, tetapi kepalanya tegak. Sorot matanya tetap hidup. Lampu kilat kamera menyala tanpa henti. Pintu ruang sidang terbuka. Pengacara Hartono membuka serangan lebih dulu. Pria parubaya berjas mahal itu membuka dokumennya dan berkata dengan nada mengejek, terdakwa Sari Puspita punya rekam jejak pernah dipecat dari firma hukum. Dia berkomplot dengan kakak kandungnya untuk memeras sebuah perusahaan besar. Itu adalah serangan pribadi. Suara gumaman terdengar dari bangku pengunjung. Tinju Budi bergetar. Tapi Sari tetap tenang. Dengan suara datar, ia membuka mulut. Saya tidak dipecat. Saya keluar dengan kesadaran sendiri dari sebuah lingkungan yang busuk. Suaranya menggema di ruang sidang. Suara yang mantap. Wajah pengacara itu mengeras. Tim pengacara mengubah strategi. Mereka mulai menyerang Jaka. Saksi Jaka punya catatan kriminal perjudian. Dia berbohong karena terlilit utang. Kesaksiannya tidak bisa dipercaya. Alis hakim bergerak sedikit. Ia tampak meragukan kredibilitas kesaksian itu. Sari memberi isyarat mata kepada Budi. Budi bangkit dari kursinya. Di tangannya ada sebuah USB dan setumpuk dokumen. Yang mulia, kami mengajukan bukti tambahan. Ruang sidang kembali riuh. Budi dengan tenang menyerahkan USB itu. Ini adalah rekaman suara para penculik saat kejadian dan video dari dashcam. Rekaman diputar. Suara-suara itu menggema di ruang sidang, suara yang kasar dan tajam. Ini perintah bos besar. Satu kaki saja tidak cukup. Habisi sekalian nyawanya. Bangku pengunjung membeku.
Bahkan suara napas pun tidak terdengar. Wajah Hartono memucat pasi. Itu rekayasa. Itu suara Ai. Hartono sontak berdiri. Petugas keamanan pengadilan berlari dan menahannya. Terdakwa. Silakan duduk, bentak hakim. Hartono dipaksa duduk kembali. Momen krusial tiba. Jaka naik ke kursi saksi. Dengan tangan gemetar, ia menyingkap bajunya. Jeritan terdengar dari bangku pengunjung. Di punggung dan dada Jaka, terukir bekas siksaan yang mengerikan. Sulit dipercaya itu adalah tubuh manusia. Jaka membuka mulut. Suaranya serak. Hartono yang menyuruh membunuh adik saya. Ruang sidang menjadi hening. Saya adalah sampah. Saya penjudi yang menelantarkan keluarga. Tapi saya tidak bisa menjadi monster yang membunuh adik saya sendiri. Air mata mengalir. Kesaksian itu seperti jeritan dari hati yang terluka. Isak tangis terdengar dari berbagai sudut bangku pengunjung. Tiba saatnya pledoi akhir. Sari angkat bicara. Uang bisa membeli hukum. Tapi tidak bisa membeli kebenaran. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah bangku pengunjung. Wajah para pedagang terlihat. Saya, suami saya, dan para pedagang yang duduk di belakang sana adalah buktinya. Tepuk tangan membahana. Hakim mencoba menghentikannya, tetapi tepuk tangan itu tidak mudah berhenti. Jaksa berdiri. Kami menuntut terdakwa Hartono dengan pidana penjara 10 tahun atas tuduhan penganjuran pembunuhan, penculikan, dan penyekapan. Ketegangan menyelimuti ruang sidang. Sari memegang erat tangan Budi, telapak tangannya basah oleh keringat. Hakim mulai membacakan putusan, jantungnya serasa berhenti berdetak. Menyatakan terdakwa Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun serta memerintahkan terdakwa untuk ditahan. Waktu seolah berhenti. Wajah Hartono mengerut. Hakim melanjutkan. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan dan perbuatannya sangat tercela. Menyalahgunakan posisi sosial untuk menindas yang lemah adalah perbuatan yang harus dihukum berat. Tali borgol mengikat pergelangan tangan Hartono. Saat digiring keluar, Hartono menatap Sari dengan tajam. Tatapan penuh kebencian. Sari memegang erat tangan Budi. Ia menatap lurus ke arah Hartono, tanpa gentar sedikit pun. Hartono akhirnya menundukkan kepalanya. Pintu ruang sidang tertutup, selanjutnya, putusan untuk Sari dan Budi dibacakan. Menyatakan terdakwa Sari Puspita dan Budi Santoso tidak terbukti bersalah atas tuduhan laporan palsu. Membebaskan para terdakwa. Memerintahkan PT Megah Jaya untuk membayar ganti rugi sebesar 50 miliar rupiah kepada para korban. Sorak-sorai meledak. Para pedagang saling berpelukan. Air mata dan tawa bercampur menjadi satu. Saat Sari dan Budi keluar dari pengadilan, orang-orang sudah berkumpul. Warga bertepuk tangan. Lampu kilat kamera kembali menyala. Saat itu, Jaka mendekat. Dengan kepala tertunduk, Sari, aku akan menyerahkan diri. Aku akan menebus dosa kesaksian palsuku dan semua kesalahanku di masa lalu. Mata Sari memerah. Jaka berjalan ke arah mobil polisi. Punggungnya tampak sepi. Sari menatap punggung itu dan berkata, aku akan menunggu. Kalau sudah keluar, kita makan bareng lagi. Bahu Jaka bergetar. Ia tidak menoleh dan masuk ke mobil polisi, semuanya telah berakhir. Ketegangan yang mereda membuat Sari bersandar di bahu Budi, dan ia menangis sejadi-jadinya. Air mata yang selama ini ditahannya tumpah ruah. Kamu sudah bekerja keras. Sekarang kita benar-benar pulang, suara Budi terdengar hangat. Sari menangis lama dalam pelukan Budi. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Sari tertidur di kursi penumpang. Wajahnya lelah, tetapi damai. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Dari radio, terdengar berita. Konglomerat divonis penjara, dinilai sebagai kemenangan keadilan. Keberanian warga runtuhkan kekuasaan besar. Budi tertawa kecil. Di luar jendela, langit senja berwarna merah, membangun kembali warung lauknya, hidup bahagia di sisi ibunya. Budi tahu, tanpa wanita yang tertidur di sampingnya ini, ia bukan apa-apa. Dan sekarang, gilirannya untuk melindungi wanita ini. Setelah semua pertarungan itu berakhir, dunia perlahan kembali ke tempatnya. 2 minggu setelah persidangan, hasil penilaian aset yang baru keluar. Warung Budi dinilai seharga 500 juta rupiah,
bukan 200 juta. Tempat usaha yang dijaga ayahnya seumur hidup, akhirnya mendapatkan nilai yang pantas. Tapi ada hal yang lebih baik terjadi pada Budi. Pembeli membanjiri pasar. Orang-orang dari seluruh penjuru negeri datang untuk melihat warung keadilan. Antrean mengular hingga lebih dari 100 meter. Budi dan ibunya bahkan tidak punya waktu untuk makan saking sibuknya membuat lauk, tetapi wajah mereka dipenuhi senyum. Budi, rendangnya habis. Iya, Bu, ini lagi dimasak. Teriakan yang membahagiakan. Sari berhasil pulih. Awalnya ia menggunakan kursi roda, lalu tongkat. Dan sekarang, ia sudah bisa berjalan hampir normal. Ada bekas luka samar di kakinya, tapi Sari tidak peduli. Sari menempatkan sebuah meja kecil di sudut warung. Ia memberikan konsultasi hukum singkat kepada para pelanggan atau membantu di kasir. Ia tidak lagi berpura-pura bodoh. Ia berbicara dengan tegas, menganalisis dengan tajam, dan tersenyum dengan hangat. Suatu hari, ibunya memanggil Sari secara khusus. Sari, sini sebentar. Saat Sari mendekat, ibunya memegang tangannya. Ibu yang salah lihat. Menantu berharga seperti kamu malah ibu anggap bodoh. Mata ibunya memerah. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya ada sebuah cincin emas. Ini warisan dari nenekmu. Sekarang ini milikmu. Mata Sari juga berkaca-kaca. Ibunya memasangkan cincin itu di jari Sari. Terima kasih, Bu. Para pedagang pasar menyiapkan plakat penghargaan untuk Budi dan Sari. Sebuah pesta besar diadakan. Pak Tejo memasak soto, Bang Udin memanggang sate, dan Pak Karto memotong sayuran. Seluruh pasar larut dalam suasana festival. Setelah pesta selesai, Budi dan Sari untuk pertama kalinya memiliki waktu berdua. Mereka menggelar tikar di tepi danau dan berbaring. Langit dipenuhi bintang, angin sepoi-sepoi berhembus sejuk. Budi memegang tangan Sari. Tidak peduli kamu pengacara atau orang bodoh, aku suka kamu karena kamu istriku. Budi mengecup kening Sari dengan lembut, pipi Sari memerah. Aku juga, berkat Mas Budi, aku belajar tentang cinta, bukan balas dendam. Sari bersandar di dada Budi. Di bawah cahaya bintang, mereka berdua berdiam diri seperti itu untuk waktu yang lama. 1 tahun berlalu. Pasar, dengan bantuan pemerintah, berubah menjadi pasar wisata budaya dengan fasilitas modern. Lantai bersih, papan nama yang indah, lorong yang luas, bangku-bangku untuk beristirahat, dan lampu-lampu cantik di langit-langit. Tapi suasana akrabnya tetap sama. Dialek khas para pedagang dan tawa mereka saat menyambut pelanggan masih memenuhi lorong. Warung rasa bahagia milik Budi direnovasi menjadi 2 lantai. Lantai pertama masih menjual lauk pauk, dan di lantai 2, sebuah papan nama baru terpasang. Kantor Hukum Sari Puspita. Di kantor lantai 2 itu, warga kurang mampu mengantre. Mereka menunggu giliran untuk konsultasi hukum gratis. Sebagai ganti biaya konsultasi, Sari menerima kue atau buah-buahan yang dijual di pasar. Bu pengacara, saya cuma bisa kasih ini. Ini sudah lebih dari cukup. Sari tersenyum cerah. Itulah cara Sari. Suatu pagi, Sari mencium bau nasi yang sedang dimasak dan tiba-tiba wajahnya pucat. Ia berlari ke kamar mandi dan mual. Sayang, tidak apa-apa? Budi berlari menghampirinya. Mereka pergi ke dokter untuk diperiksa. Dokter tersenyum dan berkata, "Selamat, sudah hamil 8 minggu." Kabar itu menyebar di pasar. Suasananya kembali seperti festival. Para pedagang membawakan makanan bergizi, dan ibunya setiap hari memasak sup rumput laut. Waktu berlalu, seorang anak perempuan lahir. Namanya Haura, artinya gadis berkulit putih yang memancarkan cahaya. Pada hari ulang tahun pertamanya, Haura melihat sekeliling meja dan mengambil 2 benda sekaligus. Palu hakim mainan dan sendok sayur. Wah, dia ambil dua-duanya. Mau jadi ahli hukum atau koki, ya? Para pedagang tertawa. Budi dan Sari juga tertawa bahagia. 5 tahun berlalu. Suatu hari, pintu penjara terbuka, Hartono dibebaskan. Tapi sosok direktur utama konglomerat yang angkuh 5 tahun lalu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah seorang lelaki tua yang rapuh, dengan punggung bungkuk dan rambut memutih. Pipinya cekung dan matanya kehilangan sinarnya. Keluarganya telah meninggalkannya, dan hartanya habis. Ia menjadi seorang gelandangan. Malam itu,
Sebuah acara diadakan di Balai Pertemuan Pasar. Budi, yang telah menjadi ketua paguyuban pedagang, berdiri di atas panggung. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada kabar gembira. Pasar kita terpilih sebagai pasar terbaik tingkat nasional. Sorak-sorai meledak. Selanjutnya, Sari menerima penghargaan warga teladan. Sambil memegang piala, ia berdiri di depan mikrofon dan berkata, kecerdasan sejati bukan datang dari kepala, tapi dari keberanian untuk melawan ketidakadilan. Seperti suami saya. Mata Budi terasa panas. Esai yang ditulis bersama oleh Budi dan Sari diterbitkan. Pemberontakan Istri Bodoh dan Suami Penurut. Buku itu menjadi bestseller. Mereka menyumbangkan seluruh royaltinya untuk kaum duafa. Kakaknya, Jaka, setelah keluar dari penjara, mulai bekerja sebagai kurir di pasar. Ia bekerja dengan rajin dan memulai hidup baru. Suatu sore di akhir pekan, keluarga Budi berjalan-jalan di lorong pasar. Haura memegang tangan ibu dan ayahnya sambil melompat-lompat kecil. Ibu? Kenapa dulu ibu jadi orang bodoh? Tanya Haura sambil memiringkan kepalanya. Saat Sari hendak tersenyum, Budi lebih dulu menjawab, ibu bukan orang bodoh. Ibu adalah pahlawan super yang melindungi ayah. Mata Haura berbinar. Wah, ibu hebat. Sari menatap Budi. Matanya berkaca-kaca. Ia berbisik di telinga Budi, kamu pahlawanku. Budi memegang erat tangan Sari. Pria yang dijuluki penurut dan wanita yang dijuluki bodoh. Dunia menertawakan mereka, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka saling mengenali jati diri masing-masing, berjuang bersama, dan akhirnya menemukan kebahagiaan. Inilah kisah mereka. Kisah kecil namun agung tentang orang-orang biasa yang menang melawan ketidakadilan. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini sampai akhir. Dimanapun Anda mendengarkan cerita ini, tinggalkan komentar dan kami pasti akan membalasnya. Semoga hari Anda bahagia dan sehat selalu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mohon subscribe dan like. Ini adalah cerita yang secerah mentari.